MBG. Tak jauh dari pusat pemerintahan terjadi lagi kasus keracunan akibat MBG, makan bergizi gratis. 20 murid Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur jadi korban. Para korban mengeluh mual, sakit perut, pusing hingga muntah setelah menyantap menu mie goreng yang berwarna pucat dan bau. Setelah diusut, mie goreng tersebut dimasak SPPG milik Yayasan Amina Mulia Indonesia pada jam 11 malam hari Senin dan dibagikan ke murid kelas 1, 2, 5, dan 6 pada jam 7 pagi hari Selasa. Sejak kasus keracunan MBG melonjak pada awal bulan September 2025, Badan Gizi Nasional BGN berulang kali memohon maaf dan berjanji untuk mengevaluasi total pelaksanaan MBG. Namun, sampai sekarang MBG masih memakan korban. Belakangan MBG tidak lagi berarti bergizi, tapi basi, beracun, dan berbahaya. Ironis, karena sesungguhnya tujuan MBG baik. Kasus di SDN 01 Gedong ini menambah jumlah korban keracunan MBG yang melonjak hingga 3.000 anak hanya dalam waktu 2 pekan. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, per 27 September 2025 ada 8.649 anak tercatat sebagai korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada di nomor 35 tahun 2014 bahwa anak dijamin makanan dan kesehatannya. Jadi siapapun pihak sebetulnya yang memproduksi makanan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan keracunan berarti lalai, dan itu dapur-dapur itu kan bisnis gitu. Tentunya ini harus kita minta juga perhatiannya. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi tapi kepada pihak-pihak yang secara kepentingan secara hukum itu misalnya perlu diminta pertanggungjawaban, kita minta pertanggungjawaban. Kontroversi mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memasok makanan ke SD Negeri 01 Gedong. Di sini tertulis bahwa SPPG ini milik dari Yayasan Amina Mulia Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Dan untuk sementara tadi keterangan yang kami dapatkan dari Komnas Perlindungan Anak bahwa jumlah korban keracunan akibat menyantap menu yang disajikan oleh SPPG ini sudah menjadi 22 orang. Tapi yang akhirnya dibawa masuk ke IGD itu ada 5 orang. Nah, katanya menu yang disajikan dan diduga kuat menjadi sumber keracunan dari SPPG ini adalah menu mie goreng. Saya ajak Anda untuk melihat ke dalam. Di sini penampakannya. Kalau dari luar mungkin ruko ini atau bangunan ini lebarnya sekitar 15 meter. Dari luar penampakannya seperti ini. Dan di sini tercium bau yang tidak enak ya. Karena ada tempat sampah di sini. Dan tadi pemirsa sebetulnya pintu ini atau folding gate ini sebetulnya dibuka. Tapi ketika kami mencoba untuk meliput, akhirnya ditutup. Jadi kurang lebih begini kondisinya sekarang. Di luar tidak ada aktivitas apapun, tidak terlihat lagi ada karyawan. Kurang lebih seperti ini untuk sementara. Meski ada desakan, rentetan kasus keracunan MBG tak lantas membuat program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dihentikan. Sepulang dari lawatannya ke sidang Majelis Umum PBB hari Minggu lalu, ketika baru saja turun dari pesawat, Presiden Prabowo langsung merespons pertanyaan wartawan soal fenomena keracunan MBG yang sedang melonjak di dalam negeri. Presiden mengaku sudah mendengar isu tersebut dan akan segera menggelar rapat bersama Kepala BGN dan kementerian-kementerian terkait. Ada 4 instruksi Presiden kepada BGN. Tingkatkan tata kelola, sediakan koki terlatih dan alat rapid test, jamin sterilisasi, dan pasang CCTV. Saat berpidato di acara salah satu partai politik, Presiden Prabowo mengakui telah terjadi keracunan MBG.
Namun, Presiden Prabowo menyampaikan dari total 30 juta penerima manfaat MBG sejauh ini, persentase keracunan MBG 0,00017%. Hingga 30 September 2025, 3 kabupaten telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Kabupaten Garut dengan 130 murid keracunan, Kabupaten Bandung Barat dengan 1.000 lebih murid keracunan, dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan 26 murid keracunan. Meski kasus keracunan MBG melonjak tinggi dalam 2 minggu terakhir, kritik dan kekhawatiran datang dari berbagai kalangan, termasuk orang tua murid yang mulai melarang anaknya untuk tidak makan MBG. Namun, pemerintah memutuskan tidak ada moratorium atau penghentian sementara program MBG. Yang ada 56 dapur MBG yang bermasalah karena menyebabkan keracunan dinonaktifkan. Kontroversi datang ke salah satu SPPG yang masuk dalam daftar 56 SPPG yang dinonaktifkan, yaitu di SPPG Munjul 02, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ketika kami datang pada hari Rabu 1 Oktober 2025, ya kami tidak diperbolehkan masuk dan kami juga tidak bisa untuk mewawancarai kepala SPPG kalau tidak membawa surat dari BGN. Tetapi dari penuturan salah satu pegawai mengatakan bahwa SPPG Munjul 02 ini hanya tutup selama 1 hari dan bukan karena kasus keracunan. Dan pada hari Rabu 1 Oktober dari SPPG ini sudah mendistribusikan ada 3.604 paket MBG ke 14 sekolah. Pemirsa, dengan sejumlah masalah MBG yang sudah muncul ke permukaan, pemerintah tetap mengejar target penerima MBG yang kini sudah 31 juta menjadi 82,9 juta dan 31.000 dapur SPPG beroperasi hingga akhir 2025. Publik bertanya-tanya, apakah 31 juta penerima manfaat MBG bisa dibanggakan ketika ribuan korban keracunan MBG berjatuhan? Apakah 0,00017% hanya sekedar angka statistika? Pemirsa, sekali lagi tim kontroversi mendatangi Badan Gizi Nasional BGN untuk menemukan jawaban yang lebih konkret. Apakah sudah ada langkah yang lebih strategis dan bisa langsung dilaksanakan untuk mengatasi berbagai persoalan MBG? Pak Dadan Hindayana, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak Sylvia. Kepala BGN yang sedang dicari di mana-mana, sedang dibicarakan di mana-mana karena tentu saja program MBG. Sebulan terakhir program MBG menuai banyak kontroversi, Pak. Dan yang paling utama adalah soal kasus keracunan. Yeah. Tapi kemarin pada saat RDP dengan Komisi 9, kami dengar Pak Dadan tidak menggunakan kata keracunan. Yang ada adalah gangguan pencernaan. Yeah. Kenapa, Pak? Ya, pada umumnya saya lihat ya itu kan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian menyebabkan gangguan pencernaan seperti itu. Kalau saya terminologinya keracunan itu kesannya seperti bahan kimia yang apa ya, yang sangat berbahaya sehingga efeknya bisa macam-macam. Gitu. Ini kan lebih banyak kalau saya lihat kan alergi atau membuat mencret ya, dan juga zat-zat tertentu memang membuat perut menjadi kram gitu. Jadi saya lebih mild lah sementara karena untuk membuat agar kesannya tidak terlalu menyeramkan gitu menurut saya ya. Jadi apakah tidak menyeramkan Pak situasi saat ini ketika sudah
Data BGN 6.000 lebih, data JPPI sudah 8.000 lebih. Ya, korban itu. keracunan MBG. Tentu saja kita sangat sesalkan kejadian itu ya, karena beberapa anak kan sangat sensitif ya, apalagi anak-anak yang belum terlalu imunitasnya tinggi. Ini juga memang ada resiko yang bisa lebih fatal dari yang ada. Mudah-mudahan sih tidak sampai kepada tahap itu. Susu UHT ini adalah salah satu bentuk produk dari ultra high processing yang menurut saya paling aman. Persoalan imunitas anak atau memang tata kelola MBG yang harus diakui masih banyak sekali kekurangannya, Pak? Ya, kita akui karena ada beberapa yang terjadi di beberapa SPPG yang tidak mematuhi SOP yang kita tetapkan ya, sehingga contohnya ada yang membeli bahan baku lebih dari waktu yang kita tetapkan, ada yang memasak seharusnya bisa lebih singkat tapi mungkin mengambil mudahnya sehingga memasak sangat lama, bahkan ada yang di Bandung itu bisa sampai lebih dari 12 jam. Seperti itu kita akui bahwa itu terjadi, dan oleh sebab itu maka kita lakukan langkah-langkah kepada SPPG yang tidak terlalu mematuhi SOP itu. Kita lakukan evaluasi, kita kemudian investigasi, dan untuk sementara operasinya kita stop sambil kemudian mereka harus memperbaiki diri. Dari daftar yang kami lihat ada 56, Pak, SPPG yang ditutup. Betul sejauh ini atau sudah bertambah? Bertahap ya, tidak serempak kan. Kemarin kami juga mendatangi, Pak, salah satu SPPG Munjul ya. Munjul 02 itu di Cipayung, Jakarta Timur. Pegawainya mengaku hanya tutup sehari, Pak, dan bukan karena kasus keracunan. Kalau bisa seperti itu kenapa ya, Pak, ditutupnya hanya sehari, kemudian diakui karena bukan kasus keracunan? Ya, ini sangat tergantung dari hasil investigasi. Makanya tadi saya sampaikan kan di stop, kemudian dilakukan evaluasi. Seperti kasus di Cianjur kan hampir 2 bulan mereka tutup karena itu harus ada renovasi kan. Nah, kemudian yang di Boswa Bina Insani di Bogor kan juga demikian ya kan. Jadi itu kantin yang ada di Bogor, kemudian terjadi kejadian, kemudian ternyata setelah dicek lebih lanjut kan ada bagian-bagian yang harus direnovasi sehingga tutupnya agak lama. Jadi penutupan ini sangat tergantung dari kasus per kasus dan tergantung beratnya hal yang terjadi. Sampai hari Kamis ini sudah 10.093 dapur ya, Pak? 10.093 satuan pelayanan SPPG. Dapur itu satu bagian dari SPPG. Oke, kenapa SPPG ini terus dibangun, Pak, terus dibuka sementara kita sedang terlibat dalam polemik kasus keracunan MBG, masih ada persoalan tata kelola, masih mengurusi soal sertifikat juga, masih mengurusi soal Perpres juga. Kenapa SPPG-nya dibuka terus? Ya gini kan, SPPG itu kita targetkan untuk bisa terbentuk ke 25.400 di aglomerasi, dan kemudian kita akan bangun juga 6.000 di daerah terpencil, dan sehingga bisa melayani 42,9 juta. Badan Gizi masih mendapatkan perintah untuk percepatan sambil menata seluruh sistem tata kelola, termasuk juga melengkapi peraturan yang melindungi program ini. Dan saya tadi baru selesai rapat melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian di Kemenko Pangan dan mendapatkan kabar bahwa peraturan yang memayungi sistem dalam tata kelola sekarang sudah dalam proses penyelesaian dan mungkin sudah akan keluar. Jadi selagi masih belum mendapatkan perintah yang berbeda, Badan Gizi tetap akan bekerja sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi meskipun sertifikat layak dan higienitas, sanitasi, SLHS, dan sertifikat HACCP itu belum selesai, mereka tetap bisa jalan, Pak? Ya, sambil paralel saja. Sambil jalan, kita usahakan bahwa itu dalam waktu tidak lebih dari sebulan sudah selesai untuk SLHS ya. Kalau HACCP kan memang kita targetkan sebetulnya untuk seluruhnya jalan baru sama-sama kita
lakukan untuk sertifikat HACCP. Yang utama sekarang adalah untuk SLAS. Jadi bagaimana menjamin kelayakan, higienitas, sanitasinya kalau mereka tidak tersertifikasi, Pak? Tersertifikasi saja masih bisa ada kesalahan, apalagi belum. Ya, begini, ketika mereka masuk di dalam program kemitraan dan ketika mereka diverifikasi, seluruh fasilitas yang ada itu sudah memenuhi checklist yang ada, sehingga ketika nanti mereka melakukan sertifikasi, saya kira mereka tidak akan terlalu susah lagi untuk melakukannya, karena sebetulnya standar yang kita sudah tetapkan sudah mengacu pada poin-poin yang ada di dalam sertifikasi tersebut. Pak, sebetulnya kalau kita lihat ya dari apa yang Bapak sampaikan, target-target pemerintah selalu berbicara soal bagaimana supaya penerima manfaatnya bisa semakin banyak, cepat, target, angka. Tapi di sisi lain kita melihat ada kasus-kasus keracunan, ada tata kelola MBG yang masih dipersoalkan. Jadi apakah kita hanya sekedar mengejar angka supaya SPPG-nya banyak, penerima manfaatnya banyak, tanpa melihat bahwa ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, soal gizi, soal kesehatan anak-anak. Ya, Mbak Sylvia mungkin harus tahu juga ya, bahwa target awal Badan Gizi ini untuk 2025 kan hanya membentuk 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi itu sampai akhir tahun, dan bahkan penerima manfaatnya itu hanya 17,5 juta. Tetapi ketika program ini sudah dilaksanakan dan kemudian animo masyarakat demikian tinggi, Pak Presiden sering turun ke daerah-daerah dan banyak sekali anak-anak yang meminta, terutama juga orang tua, kenapa anak saya belum dapat. Anak-anak juga bertanya kenapa saya kok belum mendapatkan makan bergizi ketika yang lain sudah. Nah, itu yang kemudian mendorong Pak Presiden merasa bahwa ini hak anak-anak harus lebih cepat diberikan. Oleh sebab itu maka Badan Gizi diminta untuk mempercepat program ini yang tadinya mungkin 82,9 juta itu akan kita capai di akhir 2026 atau awal 2027, ya karena kita diperintah kita percepat semuanya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat ya kita sekarang sudah ada 10.093, itu sudah 5.093 lebih banyak dari target awal. Soal kualitas makan bergizi gratis, Pak, saya ingin mengklarifikasi soal surat yang beredar ini, soal ultra processed food, Pak. Mungkin Bapak juga sudah banyak melihat ya. Jadi sebetulnya arahan atau peraturan dari BGN soal penggunaan ultra processed food itu bagaimana, Pak? Tidak boleh sama sekali atau boleh asal lokal? Nah, yang jadi masalah sekarang produk-produk yang banyak di pasaran itu kan yang dipermasalahkan utamanya adalah kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi menurut saya pribadi melihat ada produk minimal satu yang saya lihat yang bisa kita tetap akomodir ada dalam program makan bergizi, contohnya adalah susu UHT. Nah, susu UHT ini adalah salah satu bentuk produk dari ultra high processing yang menurut saya paling aman. Kami sudah menetapkan bahwa susu dalam MBG itu tidak wajib untuk daerah-daerah yang tidak ada peternakannya. Ya misalnya satu daerah yang dimana peternakan di Sulawesi kan tidak ada peternakannya. Ya di sana bisa diganti dengan yang lain, kandungan kalsium lain. Dan sebelum itu terjadi, Pak, yang sekarang dilakukan adalah misalnya ada guru sekarang, Pak, yang disuruh mencicipi duluan. Itu bagaimana itu, Pak? Guru pun harus dilibatkan sekarang untuk mengawasi. Tambahan kerja lagi buat guru. Gini, kalau kami sih tidak meminta guru mencicipi. Jadi Pak Presiden malah memerintahkan di seluruh SPPG harus ada tes kit. Rapid. Nah itu jadi seperti yang di SPPG Polri kan setiap kali mau keluar tuh dites dulu. Di situ ada kandungan nitritnya, kandungan pestisidianya atau apa gitu sehingga yakin bahwa tidak ada kandungan itu. Nah kemudian begitu dikirim ke sekolah, itu cukup dengan organoleptik. Nah, organoleptik itu tidak selalu harus dicicipi, cukup dibuka ya, karena itu kan indera. Jadi kalau dibuka misalnya warnanya sudah berubah,
kemudian dicium sudah berubah, itu sudah tidak perlu dibagikan. Jadi tidak wajib ya guru untuk mencicipi itu? Tidak ada, kita tidak mengingat. Baik, terakhir Pak Dadan, kami ingin mengklarifikasi atau mengonfirmasi sebetulnya soal dugaan siswa SMKN 1 Cihamplas, Pak, meninggal 5 hari memang setelah mengonsumsi MBG, tetapi ada dugaan bahwa ini ada kemungkinan keracunan MBG. Apakah sudah didapatkan informasi dan data sejelasnya? Saya mendapatkan informasi dari lapangan bahwa yang bersangkutan itu bukan pihak yang pada saat terjadi KLB itu termasuk yang datang ke puskesmas. Itu penjelasan sementara yang sudah saya peroleh, dan sebetulnya saya sudah minta kenapa nggak diotopsi ya. Tapi rupanya pihak keluarga tidak menginginkan ada otopsi. Jadi untuk sementara saya mendapatkan informasi seperti itu. Jadi ini adalah bukan siswi yang pada saat terjadi KLB termasuk yang mengalami gangguan pencernaan dan juga tidak masuk di pasien yang ada di puskesmas. Baik, terima kasih Pak Dadan Hindayana sudah berbagi waktunya di Kontroversi. Terima kasih Bapak.